Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang tragedi di SPBU Indralaya yang viral. Video kedua adalah tentang Lidor di pinggir kali. Video ketiga adalah tentang kisah Elize Matsunaga. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di bahasan pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang viral di beberapa media sosial tentang seorang pegawai SPBU yang tertabrak bus sampai meninggal dunia gengs. Bagaimanakah kronologinya? Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Seorang pria bernama Rian, 20 tahun, petugas SPBU di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, tewas tertabrak bus di tempat kerjanya pada Jumat 5 Mei 2023 petang. Pada hari yang naas itu, Rian baru saja masuk shift sebagai operator. Diketahui petugas SPBU yang ditabrak bus dengan nomor polisi BL7739A meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Jasad korban pun dibawa ke rumah duka di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Indralaya untuk dikebumikan. Ejik, salah seorang petugas SPBU, menuturkan bus awalnya ingin mengisi solar. Bus lalu melaju arah tempat pengisian pertama yang sedang dijaga korban kecelakaan bernama Rian. Menurut saksi mata, korban yang sedang duduk tak dapat menghindari bus dan tubuhnya tertabrak dan terseret sekitar 2 meter. Korban kemudian langsung terkapar dan hidungnya mengeluarkan darah banyak sekali. Sementara itu, sopir bus pelaku penabrakan petugas SPBU hingga tewas setelah diamankan polisi dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Pelaku tersebut bernama Nasir, 58 tahun, yang menabrak petugas SPBU bernama Rian tersebut. Saat diserahkan ke Polsek Indralaya, pelaku mengaku tak sengaja menabrak petugas SPBU tersebut. Jadi kurang lebih hanya seperti itu saja berita singkat yang dapat saya sampaikan dari tragedi kecelakaan yang terjadi di SPBU Indralaya yang viral tersebut gengs. Untuk kalian yang mau mencari informasi update dari kasus ini, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya. Sedangkan di bahasan kedua adalah tentang Lidor di pinggir kali, di mana video tersebut seperti biasa adalah video yang sangat menyedihkan yang terjadi di luar negeri, di mana ada seorang remaja yang lidor di pinggir kali gitu guys. Dan juga di slide video berikutnya juga ada beberapa orang yang dieksekusi di pinggir kali gitu guys. Intinya kejadian tersebut bukan terjadi di Indonesia dan sepertinya itu adalah ulah kartel yang sudah biasa terjadi di luar negeri gengs. Sedangkan di bahasan ketiga adalah tentang kisah Elize Matsunaga. Siapakah beliau dan bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Elize Matsunaga adalah seorang mantan perawat yang mengaku membunuh dan memutilasi mayat suaminya yang kaya di Brazil pada tahun 2012 silam. Diketahui bahwa Elize Matsunaga berasal dari keluarga miskin di negara bagian selatan Parana dan dibesarkan oleh kakek nenek dan bibinya. Ia kemudian menikahi Marcos setelah bertemu dengannya melalui layanan pendamping. Ia seperti Cinderella yang menjadi seorang putri setelah menikahi Marcos. Elize kemudian melahirkan seorang putri yang masih bayi ketika ia membunuh Marcos pada 19 Mei 2012 silam. Dikatakan bahwa ia menembak kelapa suaminya tersebut. Elize kemudian memutilasi tubuh Marcos menjadi beberapa bagian, memasukkan bagian-bagian itu ke dalam kantong sampah plastik dan juga di dalam koper. Setelah itu ia membawanya keluar dari apartemen mereka di Sao Paulo. Kamera keamanan di gedung apartemennya menunjukkan ia pergi dengan tas besar. Koper-koper itu kemudian ditemukan berserakan di pinggir jalan di Cotia, sekitar 20 mil dari Sao Paulo. Tidak semua bagian tubuh Marcos ditemukan. Elize awalnya membantah terlibat dalam pembunuhan itu, tapi kemudian mengakui kejahatannya. Ia diadili pada tahun 2016 dan mengklaim itu karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Marcos, sang suami tersebut. Pada 5 Desember 2016, Elize dinyatakan bersalah atas pembunuhan itu yang membuatnya divonis hukuman 18 tahun 9 bulan penjara. Pengadilan juga memberinya hukuman tambahan 14 bulan untuk penghancuran dan penyembunyian tubuh Marcos setelah dibunuh secara keji. Dan pada akhirnya Elize dikirim ke penjara Trebembe di Sao Paulo. Hukumannya dikurangi karena telah mengakui kejahatannya dan sekarang akan dibebaskan pada tahun 2035 yang akan datang. Jadi kurang lebih hanya seperti itu saja yang dapat aku ceritakan dari kisah Elize Matsunaga yang dengan tega membunuh suaminya sendiri yang telah menjadikannya sebagai ratu di keluarganya. Menurut beberapa sumber, ia melakukan hal tersebut karena ingin menguasai harta sang suami yang kaya raya tersebut. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan dari 3 bahasan video pada hari ini. Jika kalian ada pendapat, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini gak selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.